tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang waktu sholat subuh. Yang namanya waktu sholat subuh itu dimulai dari tulu al-fajrits tsani, munculnya terbitnya fajar yang kedua, al-fajrus shadiq, fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua, ada fajar pertama, ada fajar kedua. Ada fajar yang pertama itu namanya fajar kadzib, ada fajar kedua itu namanya fajar shadiq. Para ulama juga sepakat bahwa menentukan waktu sholat itu nggak harus lihat langsung, tapi boleh pakai takdir, boleh pakai perkiraan, prediksi kuat gitu. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Dalil yang melandasi itu banyak. Pertama, hadis tatkala kota Madinah itu tertutup dari awan, tertutup dari matahari, maksudnya tidak ada matahari yang muncul selama sepekan. Saat peristiwa hujan selama sepekan, la nara fiha syams, dalam bahasa riwayat di situ. Kami tidak melihat matahari sama sekali karena ketutup mendung. Maka tatkala itu mau nggak mau sholatnya itu prediksi. Riwayat lain adalah hadis Tamim Ad-Dari yang menceritakan tentang peristiwa keluarnya Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu akan keluar di akhir zaman 40 yauma, 40 hari. Hanya saja yaumun kasana, hari pertama itu kayak setahun. Hari kedua kayak sebulan, hari ketiga kayak sepekan, hari yang keempat sampai belakangan itu kayak hari-hari biasa. Hari yang kayak setahun itu sholatnya, kata beliau salam, ketika beliau tanya, Rasulullah, al-yaumul ladzi kasana, hari yang kayak setahun itu bagaimana sholatnya? Beliau salam itu mengatakan, qaddirulaha qadrah. Ya kalau begitu perakirakan waktu sholat tersebut. Jadi makanya para ulama kita sepakat bahwasanya penetapan atau menetapkan waktu sholat menggunakan perakiraan, prediksi kuat itu boleh. Lah, salah satu di antara cara menggunakan perakiraan prediksi yang kuat itu adalah menggunakan teori astronomi, perhitungan astronomi. Gampangnya ya perhitungan ilmu falak, menentukan oh matahari di pertengahan sudah tergelincir jam sekian, asar jam sekian, maghrib matahari tenggelam jam sekian, isya jam sekian, begitu. Yang kemudian itu yang kita kenal dengan jadwal sholat abadi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di negeri kita yang tercinta ini. Hanya saja kemudian belakangan ini muncul perbedaan ijtihad yang ada di kalangan para ulama-ulama falak, yang ada di kalangan para ulama-ulama astronomi, ulama-ulama falak, yang itu berkaitan dengan garis sudut antara terbitnya matahari dengan terbit fajar. Yang itu perinciannya ada nih perhelatan yang mengenai masalah itu. Jadi pemerintah yang dijadikan patokan adalah sudut sekian. Jadi sebagian kalangan di negeri kita mundur 2 derajat sehingga mundur 8 menit. Sebagian kalangan di antara kita mundur sampai 5 derajat. 5 derajat sehingga mundur 20 sampai 25 menit. Jadi titik khilafnya, titik perbedaan pendapatnya itu bukan di masalah terbit fajarnya. Karena terbit fajarnya itu pasti. Yang jadi masalah adalah memprediksi kapan terbit fajar. Itu yang masalah. Ana secara pribadi ya akhil aziz barakallahu fikum, ana itu orang buta, tidak tahu tentang dunia falak. Bagi saya, semua orang itu insya Allah berusaha mencari kebenaran. Baik dewan pemerintah, dewan falak di pemerintahan kita, maupun yang saudara-saudara kita di kalangan salah satu organisasi besar negeri ini yang memundurkan 2 derajat menjadi mundur 8 menit, atau yang kemudian di antara para teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan asatidzah kita itu yang memundurkan sampai 20-25 menit. Insya Allah semuanya menginginkan kebenaran. Hanya yang kami amalkan di Al-Furqan itu adalah kita mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, karena sama-sama nggak tahu mana yang benar, maka kita mengambil keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada waliyul amr. Itu hukum asal. Tapi kalau kemudian pertanyaan dilanjutkan, apakah yang tidak ikut pemerintah dalam masalah ini itu sudah keluar dari Ahlussunnah? Akhi, ini masalah fikih. Mengeluarkan orang dari Ahlussunnah itu berat. Dulu Hasan Al-Basri mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati syadid. Di zaman itu loh ya, di zaman tabi'in, mengeluarkan orang dari Ahlussunnah itu berat sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Jadikan masalah fikih itu murni masalah
fikih. Anggaplah mereka itu tidak cocok dengan pemerintah, waliul amr dalam masalah ini. Ketidakcocokan itu berkaitan dengan masalah ijtihadiyah. Jadi para asatidzah kita, para teman-teman kita yang menyelisihi, itu mereka menyelisihinya an ilm. Jadi ditandasi atas dasar ilmu yang mereka miliki dan masing-masing mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gunakan bahasa keluar dari ahlu sunnah. Jadi kita adalah sama ahlu sunnah yang berselisih pandangan mengenai masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.